guys, baiklah kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode best subset dan stepwise untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap pengangguran di Jawa Timur. Nah, kita masuk ke dalam latar belakang masalah. Dewasa ini tidak sedikit dari penduduk di Jawa Timur dalam usia angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan. Nah, jumlah penduduk yang kian meningkat membuat lapangan pekerjaan yang tersedia semakin sedikit. Tambahan angkatan kerja yang baru tersedia mencapai 3 juta pekerja per tahunnya, dan angkatan baru tersebut tidak semua diserap oleh pasar tenaga kerja. Dengan naiknya harga-harga barang dan jasa, maka daya beli masyarakat akan mengalami penurunan, sehingga permintaan masyarakat akan barang dan jasa menjadi rendah. Hal ini dapat mengendorkan aktivitas produksi yang dialami perusahaan, yang dapat menyebabkan semakin terbatasnya peluang kerja dan memaksa perusahaan untuk mengurangi jumlah pekerjanya dengan cara melakukan pemutusan hubungan pekerjaan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tinjauan pustaka. Nah, pada model regresi, variabel dibedakan menjadi 2 jenis, ialah variabel respon dan variabel explanatory. Regresi linier terbagi atas 2 jenis, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Regresi linier sederhana merupakan model regresi linier yang terdiri dari satu variabel tak bebas ialah Y dan satu variabel bebas ialah X. Sedangkan regresi linier berganda merupakan model regresi yang terdiri dari satu variabel tak bebas dan memiliki lebih dari satu variabel bebas. Model regresi berganda adalah model yang mempelajari tentang ketergantungan peubah respon terhadap 2 atau lebih peubah penjelas. Dapat didefinisikan model regresi linier umum dengan suku-suku galat yang menyebar normal sebagai berikut, ialah YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1i ditambah beta 2x2i ditambah sampai dengan beta p kurang 1xp kurang 1i ditambah dengan epsilon i. Dalam hal ini, Y1 adalah variabel tidak bebas untuk pengamatan ke I. Untuk I ialah 1, 2 sampai dengan N. Dan beta 0, beta 1, beta 2 sampai dengan beta P kurang 1 adalah parameter. X1I, X2I sampai dengan XP kurang 1I ialah variabel bebas. Untuk I dari 1, 2 sampai dengan N, epsilon adalah galat yang saling bebas dan berdistribusi dengan N atau 0, sigma pangkat 2. Selanjutnya kita masuk ke uji koefisien determinasi. Untuk mengetahui ketepatan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dalam mewakili kelompok data hasil observasi, perlu kita lihat sampai seberapa jauh model yang terbentuk mampu menerangkan kondisi yang sebenarnya yang dikenal dengan nama koefisien determinasi atau R2. Nilai koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel penjelas terhadap respon. Korelasi. Koefisien korelasi adalah koefisien yang menggambarkan tingkat keeratan hubungan linear antara 2 peubah bebas atau lebih. Besaran koefisien korelasi tidak menggambarkan hubungan sebab akibat antara 2 peubah atau lebih, tetapi semata-mata menggambarkan keterkaitan linear antar peubah. Selanjutnya kita masuk ke dalam uji koefisien regresi secara serentan atau uji F dan parsial atau uji T. Untuk menguji apakah hubungan regresi antara peubah tak bebas Y dengan peubah bebas X1 sampai dengan XP kurang 1, dengan kata lain, untuk memilih di antara alternatif H0 ialah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta P kurang 1 sama dengan 0. Tujuan dari uji parsial adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y secara parsial. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 atau alfa sama dengan 5%, atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut. H0 ialah BK sama dengan 1 dan HA ialah BK tidak sama dengan 1. Kita dapat menggunakan statistik uji ialah T bintang sama dengan BK per S dalam kurung BK. Kaidah keputusan jika mutlak T bintang kurang dari sama dengan T ialah A per 2 atau dan N kurang P kurang 1. Terima H0 jika selainnya terima HA.
Selanjutnya kita masuk ke dalam uji asumsi klasik. Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian asumsi klasik atas data yang akan diolah. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji heterokedastisitas, yaitu uji graphic plot, uji Park, uji Glaser, dan uji White. Selanjutnya ialah pemilihan model terbaik. Prosedur langkah maju atau the forward selection procedure ini merupakan suatu proses pencarian suatu model terbaik, yaitu dengan melakukan pengujian apakah suatu PUBA yang telah dimasukkan perlu dikeluarkan dari dalam model ataukah tidak. Prosedur eliminasi langkah mundur ialah the backward elimination procedure. Ini merupakan kebalikan dari prosedur seleksi langkah maju. Prosedur ini dimulai dengan model yang mengandung semua. Selanjutnya kita masuk ke dalam landasan teori. Cara pertama, pengertian tenaga kerja. Menurut Dumayri, pengertian tenaga kerja sebagai berikut. Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Pengertian pengangguran. Menurut Simanjuntak, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama 1 minggu sebelum mencari atau berusaha memperoleh pekerjaan. Selanjutnya ialah pendidikan. Pendidikan merupakan sebagian dari kehidupan masyarakat dan juga sebagian atau masyarakat itu sendiri. Pendidikan adalah penjaga keamanan masyarakat itu sendiri yang bisa digunakan sebagai dasar mencari pekerjaan. Yang selanjutnya ialah multikolinialitas. Dalam mendapatkan model regresi berganda terbaik, maka persamaan regresi yang telah diperoleh terlebih dahulu harus diuji dapat ada tidaknya multikolinialitas. Permasalahan yang sering dihadapi dalam menggunakan analisis regresi berganda adalah adanya multikolinialitas atau ketergantungan antar variabel bebas, sehingga terdapat kesulitan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel tersebut. Metode best subset. Regresi terbaik atau best subset regression digunakan untuk meregresikan satu PUBA respon pada semua kemungkinan kombinasi subset PUBA prediktor dan kemudian memilih subset terbaik untuk setiap ukuran. Informasi model terbaik ini dipilih berdasarkan nilai R-squared terbesar. Pada setiap regresi subset terbaik ditampilkan statistik, yaitu R-squared, adjust R-squared, S, dan shape predict. Kemudian, regresi stepwise. Regresi stepwise merupakan sebuah metode yang dapat digunakan dalam menentukan model regresi berganda. Kemudian kita masuk pada metode penelitian. Metode pengumpulan data. Yang pertama, arsip BPS Kota Malang. Data tersebut berisi tentang informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini. Data tersebut meliputi arsip program Jawa Timur yang berisi tentang data-data statistik Jawa Timur. Yang kedua, situs Badan Pusat Statistik. Pengambilan informasi yang lainnya adalah melalui situs Badan Pusat Statistik. Dalam situs tersebut, kita dapat memperoleh banyak informasi tentang BPS. Yang ketiga, literatur metode. Literatur yang mengacu pada studi kepustakaan sebagai bahan referensi yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Kemudian kita masuk pada jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi yang bersangkutan. Contoh dari data tersebut adalah dokumen-dokumen atau literatur yang ada di Badan Pusat Statistik Kota Malang. Data sekunder yang penulis gunakan adalah data jumlah penduduk dan tingkat pendidikan dalam 1 tahun dan jumlah pengangguran dalam 1 tahun. Persentase pengangguran di Provinsi Jawa Timur dan persentase jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan ditujukan pada tabel.
Kemudian ini adalah data hasil dari kelompok kami mengenai persentase jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan dan persentase pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Dari data tersebut, dibuat suatu hubungan linear antara PUBA respon, yaitu PUBA tak bebas dan PUBA bebas, secara bersama-sama dengan analisis regresi linear berganda. Dalam hal ini, persentase pengangguran kita tempatkan sebagai PUBA respon Y, yaitu variabel terikat. Sedangkan sebagai variabel XI dengan I 1, 2, 3, sampai 6, yaitu variabel bebas, adalah tamatan sekolah yang terdiri dari X1 sama dengan tidak pernah sekolah, X2 yaitu tidak tamat SD, X3 yaitu tamat SD, X4 tamat SLTP atau MTS sederajat, X5 tamat SLTA atau MA sederajat, X6 tamat PT. Kemudian kita masuk pada hasil dan pembahasan. Regresi linear berganda. Dari data yang diperoleh akan diregresikan menggunakan Minitab, yaitu dengan melakukan analisis regresi berganda dan menghasilkan model regresi sebagai berikut. Y sama dengan 11,1 dikurang 0,538 X1 dikurang 0,224 X2 dikurang dengan 0,0003 X3 dikurang dengan 0,17 X4 ditambah 0,167 X5 ditambah 0,006 X6 dengan S sama dengan 1,73963 R squared sama dengan 71,1%, R squared adjust sama dengan 65,5%. Berdasarkan model regresi yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa pengaruh X1 terhadap Y sebesar minus 0,0538 yang mempunyai arti bahwa orang yang tidak pernah bersekolah berpengaruh negatif dan berbanding balik dengan jumlah pengangguran sebesar 0,0538. Semakin sedikit warga yang tidak bersekolah, maka semakin banyak pengangguran di Jawa Timur. Dengan demikian, untuk warga yang mempunyai tamatan sedangkan pengaruh X terhadap Y sebesar minus 0,224 dan pengaruh X3 terhadap Y sebesar minus 0,0003. Sebuah analisis ini dilakukan lebih lanjut, maka perlu dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik yang melandasi analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda, dari hasil analisis regresi linear berganda terlihat bahwa PUBA X1, X2, X3, X4, X5, X6 mempengaruhi jumlah pengangguran. Hal ini dapat dilihat dari signifikansi P sama dengan 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung sama dengan 12,72 yang lebih besar dari F tabel, yaitu F 0,05 6,31 sama dengan 24,094. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pengangguran. Kemudian, model regresi terbaik dengan metode stepwise. Kita dapat melihat hasil outputnya. Berdasarkan output, pada tahap 1 diperoleh variabel X5, dan pada tahap kedua, variabel bebas yang memiliki korelasi terbesar dengan variabel terikat juga adalah X5. Sedangkan variabel bebas yang memiliki korelasi terbesar kedua dengan variabel respon adalah X2. Karena variabel bebas X5 dan X2 saling berkorelasi, maka variabel yang masuk dalam model adalah variabel X2 dan X5, sehingga diperoleh persamaan regresi yang baru, yaitu dengan hasil Y sama dengan 6,991 ditambah 0,164 X5 dikurang 0,198 X2 dengan R square sama dengan 69,25%
R square adjusted sama dengan 67,49%, E sama dengan 1,69, dan CP sama dengan 1,0. Dari analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh peubah X5 dan X2 secara berturut-turut terhadap peubah XY sebesar 0,164 dan minus 0,198. Jadi dari analisis data ini dapat dikatakan bahwa yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan adalah penduduk yang memiliki pendidikan SLTA atau sederajat dan tidak tamat SD. Karena nilai R square di sini cukup besar, maka perlu mencoba dengan metode lain yang bisa mengatasi kasus multikolinearitas, yaitu dengan metode Best subset. Selanjutnya dengan menggunakan model metode Best subset, kita bisa lihat di sini outputnya. Jadi dari hasil tersebut kita dapatkan 11 model regresi yang akan dipilih yang paling terbaik sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Maka model regresi terbaik yang akan kita gunakan adalah model regresi nomor 3 dan 5. Yaitu pada model regresi nomor 3 yang menggunakan dua variabel, yaitu variabel X2 dan X5 dengan R square 69,2% dan R square adjusted sama dengan 67,5%, CP sama dengan 1,0 dan S sama dengan 1,6892. Di samping itu juga perhatikan pada model regresi nomor 5 yang menggunakan variabel X2, X4, dan X5. Dengan R square-nya adalah 70,6%, R square adjusted-nya 68,0%, CP-nya 1,5, dan S 1,6751. Kemudian regresikan kembali dengan menggunakan variabel-variabel terpilih, sehingga pada model regresi nomor 3, X1, X3, X4, dan X6 akan dihilangkan. Maka diperoleh hasil analisis regresi linear berganda yang baru, yaitu pengangguran atau Y 6,99 dikurang 0,198 X2 ditambah 0,164 X5. Jadi melalui hasil regresi yang didapatkan bahwa variabel X2 mempengaruhi sebesar 0,198 dan variabel X5 mempengaruhi Y sebesar 0,164. Hasil yang didapatkan dari persamaan linear di atas menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penduduk yang berpendidikan tidak tamat SD, maka jumlah pengangguran semakin kecil atau sebaliknya. Sebaliknya, ini bertentangan dengan jumlah penduduk dengan tamatan SLTA. Hal ini diperkirakan karena penduduk yang berpendidikan lebih rendah bersedia bekerja apapun tanpa memandang berat atau tidaknya suatu pekerjaan. Karena dalam pikiran mereka adalah mencari pekerjaan dengan tidak mempunyai ijazah yang tinggi adalah sulit. Sebaliknya bagi penduduk yang mempunyai ijazah yang lebih tinggi, misalnya penduduk dengan tamatan SLTA, mereka merasa dirinya harus mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya, sehingga bukanlah hal yang mustahil didapatkan hasil persamaan regresi seperti yang tampak di atas yang tidak sesuai dengan harapan. Pada model regresi yang nomor 5, variabel X1, X3, dan X6 itu dihilangkan, sehingga diperoleh hasil analisis regresi linear berganda yang baru, yaitu Y sama dengan 8,67 kurang 0,214 X2 dikurang 0,104 X4 dan ditambah 0,190 X5. Jadi dari hasil analisis yang didapat, maka dapat diperoleh persamaan model regresi pada regresi yang baru pada hasil regresi stepwise dan best subset, yaitu Y 6,991 ditambah 0,164 X5 dikurang 0,198 X2 ditambah epsilon, di mana dapat dilihat bahwa pengaruh penduduk usia 15 tahun ke atas tamatan SLTA sederajat sebesar 0,164 dan pengaruh penduduk usia 15 tahun ke atas tidak tamat SD sebesar minus 0,198. Jadi korelasi antar variabel bebas tidak
tidak ada yang lebih tinggi dari korelasi variabel bebas dengan peubah respon. Maka persamaan yang dihasilkan sama dengan menggunakan regresi linier berganda dengan F hitung sebesar 39,41, sehingga F hitung jelas lebih besar daripada F tabel, yaitu 3,267, dan T hitung sebesar 2,47 dan 3,18 lebih kecil T hitung sebesar 2,0261, atau nilai P lebih kecil alfa yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa data sudah signifikan, maka penolak H0 dan dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas berarti terhadap model. Hasil kenormalan, kehomogenan, dan independen data akan ditunjukkan pada gambar selanjutnya. Jadi ini dia gambarnya dari metode base subset. Di sini ada normal probability plot versus fit, histogram, dan versus order. Selanjutnya adalah interpretasi hasil terbaik. Dari kedua model prediksi tersebut, model terbaik yang dihasilkan melalui metode regresif base subset dan stepwise mampu menjelaskan keragaman data yang sama, yaitu sebesar 69,25%. Kedua metode base subset dan stepwise dapat digunakan untuk menjawab masalah pada laporan ini dan menghasilkan model yang sama, yaitu Y sama dengan 6,99 dikurang 0,198x2 ditambah 0,164x5, di mana melalui hasil regresi yang didapatkan bahwa variabel x2 mempengaruhi Y sebesar minus 0,198 dan variabel x5 mempengaruhi Y sebesar 0,164. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, hasil yang didapat dari persamaan linear menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang berpendidikan tidak tamat SD, maka jumlah pengangguran semakin banyak atau sebaliknya. Kita masuk dalam kesimpulan. Jadi pada poin pertama, dari data hubungan antara presentasi pengangguran dengan tingkat pendidikan terakhir, ternyata terjadi multikolinearitas. Oleh karena itu, untuk mengatasinya dapat diterapkan metode base subset dan regresi stepwise, sehingga didapatkan model regresi terbaik, yaitu Y sama dengan 6,991 ditambah 0,164x5 dikurang 0,198x2 dengan R square sama dengan 69,25%, R square adjusted sama dengan 67,49%, dan S 1,69 dan CP 1,0. Poin kedua, dari model regresi yang terpilih diketahui bahwa tingkat pendidikan terakhir yang sangat mempengaruhi presentase tingkat pengangguran adalah tamatan SLTA atau sederajat dan penduduk tidak tamat SD karena nilai R square yang sangat besar. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.